Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di channel Takalar Anime. Seperti biasanya, di sini kita membahas info update seputar anime dan Donghua tentunya. Nah, pada video kali ini Mimin akan membahas Donghua bertema isekai guys. Baik yang berinkarnasi, kembali ke masa lalu ataupun masuk ke dunia game. Yang tentu saja yang dirilis pada tahun 2025 ini. Ya, semoga saja list kali ini dapat menghibur kalian semua. Supaya kita nggak nunggu lama, kita langsung aja ke videonya. Let's go. Nah, di list yang pertama ini mengisahkan Xiao Feng yang membawa sistem permainan ke dunia lain dan mendapati dirinya sebagai seorang tua muda tak berguna tanpa keterampilan bela diri dan hanya seorang pelayan di sisinya. Menghadapi kesulitan, Xiao Fang merasa sudah waktunya untuk menunjukkan dirinya. Xiao Fang yang memiliki pengalaman bermain game yang luas berhasil menemukan bug sistem. Ia pun bekerja keras untuk naik level, melewati kesulitan serta dapat memasuki dunia rahasia yang tak terhitung jumlahnya dan menyelesaikan berbagai tugas dengan mudah yang diatur oleh sistem guys. Karena kultivator Lu Shaoqing secara tidak sengaja mendapatkan harta abadi cincin musim semi dan musim gugur. Ia terdaftar sebagai iblis penghancur dunia oleh aliansi abadi yang benar dan diburu hingga mati. Namun ia secara tidak sengaja melakukan perjalanan melintasi ruang dan waktu dan kembali ke 1000 tahun yang lalu dan berbagi tubuh dengan musuh yang membunuhnya di masa depan. Demi bertahan hidup, Lu Shaoqing yang berada jauh di dalam serangan musuh menggunakan akal dan keberaniannya untuk merebut tubuh tersebut dan mengantisipasi gerakan musuh untuk mengumpulkan harta langka. Pada akhirnya, berkat akal dan keberaniannya, Lu Shaoqing menjadi playboy pertama di jalan yang benar yang dibenci semua orang. Rahasia dunia kultivasi perlahan-lahan terungkap dan Lu Shaoqing menghitung dengan jarinya dan sejarah pun telah berubah. Nah, Donghua di list ketiga ini mengisahkan satu generasi kaisar sena bela diri terbunuh dan gugur guys. Dan 10.000 tahun kemudian ia terakhir kembali sebagai seorang pemuda yang bernama King Feng. Ia pun membangkitkan semangat tertinggi dan mempraktikkan sena bela diri tertinggi. Sejak saat itu ia bertarung melawan para jenius yang tak terhitung jumlahnya, di mana nantinya seluruh langit dan dunia akan terguncang karena kepulangannya guys. Donghua ini menceritakan kisah Ning Changjiu, seorang murid yang tak terlihat di kehidupan sebelumnya. Setelah gagal naik ke surga pada usia 28 tahun, roh bawaannya pun diputus oleh gurunya. Namun jiwanya kembali ke 12 tahun yang lalu dan merasuki seorang anak laki-laki yang berusia 16 tahun dengan nama yang sama. Setelah kelahirannya kembali, ia mengikuti gurunya, Ni Qingsui, dan adik perempuannya yang bernama Ning Xiaoling ke kota kekaisaran Shao untuk membasmi monster. Tetapi ia mendapati dirinya terjebak di alam misterius oleh belenggu misterius. Dalam perjalanan tersebut ia bertemu dengan orang-orang kepercayaannya seperti Lu Jiajia dan Yu Jiang Tiangsong serta Shao Xiang'er dan Ratu Shao. Dengan bantuan mereka, Ning Changjiu memulai petualangan yang penuh gairah untuk menentang belenggu kekuatan ilahi. Di dunia masa depan, game virtual yang bernama Epo yang dikembangkan oleh Chu Group yang telah menarik perhatian dunia karena pengalaman imersifnya yang sempurna. Namun menjelang peluncuran resmi game tersebut, pengembang game Chu dan istrinya menghilang secara misterius. Dan demi menemukan petunjuk tentang keberadaan orang tuanya, pemuda kaya yang bernama Cui di bawah bimbingan AI Humanoid Chaos, ia pun menghabiskan 30 miliar emas Krypton untuk memasuki petualangan peningkatan game. Dalam prosesnya, Cui mengumpulkan sekelompok rekan pemain yang bertarung berdampingan. Dan setelah beberapa upaya, ia akhirnya mengetahui bahwa hilangnya orang tuanya terkait dengan organisasi dunia fantasi tersebut.
Dan demi menemukan keberadaan orang tuanya, ia pun melawan organisasi dunia fantasi itu. Mengisahkan hewan, pemimpin klan tersembunyi yang ditakuti oleh ketiga kerajaan, tiba-tiba menyerang istana surgawi, di mana dewa tertinggi Nangse datang untuk bertarung. Demi melindungi Nangse, peri penanam giok Yu Xiao mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Saat ia dan hewan hampir musnah bersama, ia tiba-tiba terlahir kembali. Secara tidak sengaja Yu Xiao terlahir ke tubuh hewan, dan setelah terlahir kembali, kekuatan tersembunyi hewan rusak parah. Tiang Sao, penjaga tersembunyi Laut Barat, datang untuk membantu pemimpin hewan untuk memulihkan kekuatan tersembunyinya. Sejak saat itu, Xiao terpaksa menjalani kehidupan sebagai pemimpin wanita bermuka dua, dan berpura-pura agung di depan orang lain, dan bersikap menawan di depan raja. Mengisahkan Lin Tiang, seorang pendekar pedang yang terhebat di generasinya, namun pada saat itu menentang kehendak surga untuk merebut prasasti demi menyelamatkan kekasihnya. Tetapi ia justru dijebak oleh jalan surga. Ketika ia jatuh, ia pun binasa bersama jalan surga. Tetapi secara tidak terduga, ia terlahir kembali ke momen kematiannya 300 tahun yang lalu, ketika dantiannya hancur total dan tulang pedangnya direnggut. Namun pada saat itu musuh lamanya ia akan bertemu kembali, dan ia akan menempuh perjalanan panjang untuk menjadi seorang pendekar pedang. Jadi dalam kehidupan ini ia bersumpah untuk menulis ulang takdirnya dan menebus penyesalannya di masa depan. Dong Hua ini mengisahkan Wei Yuang. Ia merupakan putra Kaisar Ting Xuang dan kaisar manusia sesaman di kehidupan sebelumnya. Namun ia membangkitkan ingatannya setelah berinkarnasi sebagai budak kriminal keluarga Cui di Jiangnan. Untuk melindungi saudara perempuannya Wei Yuao, ia membalas dendam pada keluarga Cui yang menjebaknya dan mengungkap kebenaran tentang pengkhianatan para dewa di kehidupan sebelumnya, dan akhirnya berhasil mencapai puncak kultivasinya, guys. Nah, itu dia guys 8 rekomendasi Donghua Isekai, baik yang berinkarnasi masuk ke dunia game atau kembali ke masa lalu. Tentu saja semoga video kali ini dapat menghibur kalian semua. Oke guys, video kali ini cukup sampai di sini dulu. Thank you for watching. Bye bye.